Iya, terima kasih semuanya rekan-rekan yang sudah lihat ya live kita. Ini saya ada satu pertanyaan lagi nih buat Meman ya. Oke, udah siap Meman? Ya, ini Iya, baik pertanyaannya, Pak. Ya, ya ini pertanyaannya ada hubungan tidak ganteng dengan kepemimpinan? baik. Sebelum saya lebih lanjut, saya duluan menjelaskan. Namanya ganteng itu secara physically. Ya. Physically berarti dilahirkan. Sementara leadership atau kepemimpinan ini tidak, sekali tidak dilahirkan, tetapi dimulai dalam sebuah proses panjang dalam hidup seseorang sehingga dia itu dimunculkan di dalam dirinya sendiri yang namanya kemampuan di bidang leadership. Ya, jadi bukan masalah ganteng atau tidak ganteng. Ya, jadi kemampuan leadership salah satunya kemampuan leadership itu dilihat dari seseorang itu usianya berapa saja, itu yaitu yang disebut dengan kemampuan manajerial. Artinya begini, seseorang pemimpin ketika dia memimpin atau menduduki jabatan tertentu, maka dia berada pada top of manajerial di bidangnya itu sendiri atau di instansinya itu sendiri. Jadi dia harus mempunyai kemampuan yang namanya manajerial. Nanti lebih lanjut silakan kawan-kawan apa sih yang disebut dengan kemampuan atau manajemen kepemimpinan. Jadi kalau dia tidak punya manajemen kepemimpinan, seganteng apapun dia menurut ukuran orang juga tidak bisa. Jadi kemampuan leadership itu sesekali tidak dilahirkan tetapi dia dibentuk dalam sebuah proses. Ya, proses ya. Jadi mirip sebuah batu. Jadi batu itu diproses oleh alam sehingga kemudian dia menghasilkan yang namanya batu mulia. Jadi kalau hanya ya ibaratnya gitu-gitu aja, tidak pernah mempunyai pengalaman tempur, tidak pernah merasakan yang namanya tekanan, desakan, berbagai situasi, kondisi, ya dinamika di dalam kehidupan seseorang. Jadi betul-betul belum teruji dia sebagai pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus teruji dulu kemampuan manajerial. Tetapi di bagian lain tempo hari saya sebutkan, yaitu salah satu ciri-ciri seorang pemimpin itu memiliki integritas. Artinya dia itu diyakini, dipercaya, dan dia setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Itu yang namanya integritas. Jadi mengumpul di dalam tubuh atau jiwa seorang top leadership atau pemimpin di levelnya. Ya, begitu kira-kira. Iya iya baik. Iya. Ya maklum lah ya, kita ini masih anak muda. Usia ini baru 40 tahun. Berarti karena saya masih muda sedikit kurang bersabar. Begitu. Terus saya tanya lagi ya ini ya. Saya tanya hubungan pemimpin muda dengan pemimpin tua itu macam mana? Iya, pemimpin tua dengan pemimpin muda sebenarnya cuma istilah kata. Artinya begini, pemimpin muda ya mungkin boleh dikatakan kepemimpinannya itu belum terlalu teruji misalnya, atau mungkin juga dikaitkan dengan usia yang kadang-kadang dianggap bahwa yang lebih tua ini lebih senior, artinya udah makan asam garam pengalaman. Tetapi di level yang berbeda-beda, di sisi yang berbeda-beda tentu tidak bisa kita menghakimi bahwa ini walaupun dia seperti ini maka seperti ini, tidak bisa seperti itu. Tetapi begini, salah satu titik temu dari dua istilah pemimpin muda dan tua ini adalah kita lihat dari backgroundnya. Jadi seorang pemimpin ini dia benar enggak sih, serius enggak sih? Maka kita lihat backgroundnya, latar belakangnya. Apakah dia ini hanya sekedar muda saja atau sudah tua tapi tidak bikin apa-apa? Jadi kita harus serius memahami ini. Jangan kita terpancing isu, wah ini pemuda, ini ganteng apa ini lalu hebat. Tidak juga demikian. Tetapi begini, kalau namanya anak muda, saya suka barang ini. Tetapi satu, konsen saya terhadap anak muda, milikilah integritas.
Jadi ketika seseorang atau di masyarakat kamu dipercayakan memimpin, tolong dikerjakan dengan baik. Berikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa jiwa muda ini tidak bisa diremehkan karena memang dia mampu membuktikan. Tetapi saya agak miris sedikit ketika ya lalu ada seorang pemuda yang dia dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin, lalu dia tidak bertanggung jawab di bidang itu. Ibarat seseorang yang harusnya mencari emas itu di Cangkul atau di bor ya lebih dalam emas itu, tapi dia hanya cakar-cakar seperti ayam saja ya, di permukaan aja asalan lah begitu. Nah ini saya kurang setuju dengan pemuda seperti ini. Saya maunya pemuda itu bersemangat, setia terhadap pekerjaannya. Kalau dipercayakan maka dia dengan segenap hati dia akan mengerjakan barang itu. Demikian. Iya, iya. Ada betulnya juga ya, karena ya namanya juga saya juga orang muda, ya orang yang tidak bersabar menunggu. Ya itulah kira-kira. Ya, macam mana? Iya, memang diperlukan kesabaran bagi seorang muda. Tetapi beginilah, kalau seorang muda itu memang hebat, ya, memang bisa, yakin dipercaya, berintegritas. Saya rasa tidak ada salahnya. Tetapi mari kita lebih memperhatikan lagi. Karena begini, seorang muda ini yang kata mantan presiden atau presiden pertama RI Soekarno, bahwa pemuda ini sebenarnya adalah jiwa-jiwa yang patriotik, gentleman, dapat dipercaya, berdedikasi tinggi. Nah, dari situ aja kita bisa lihat apakah seorang muda ini bisa melakukan hal kriteria itu sehingga dia mampu mengguncang dunia. Nah, tetapi kalau seorang muda dia tidak serius, bisa saja yang dia lakukan itu adalah guncangan di dalam sebuah masyarakat. Artinya tidak menjadi teladan, walaupun dia muda, tapi kan masih banyak yang muda atau sekawan selevel dia yang masih muda, dia tidak memberikan contoh yang baik. Misalnya dipercayakan pekerjaan ini lalu lari ke sana lagi, lari ke sini. Kalau bahasa Inggris di Ketungau itu ngacok sarang muanyi ya. Kira-kira seperti kita kerja harian lah gitu ya, pindah sana pindah sini. Macam mana? Bukan bulanan. Ya itu sih relatif, tapi beginilah, maksudnya serius. Karena begini, kalau seorang pemimpin muda pernah dipercayakan suatu pekerjaan, maka seriuslah di situ. Karena begini, ya seperti video lucu tempo hari, kalau seorang muda itu mabuk jabatan, dalam arti begini, belum selesai di sini, lalu udah pindah ke sana, itu namanya mabuk jabatan. Itu akan merusak dan membuat mabuk jutaan rakyat di belakangnya. Tetapi kalau ini bisa dihindari, malah itu bisa berfaedah. Tetapi janganlah mabuk jabatan, karena menurut video kemarin yang saya tonton itu, mabuk jabatan itu lebih parah daripada mabuk miras. Kalau mabuk miras itu hanya menyakiti dirinya sendiri, tetapi yang seorang pemimpin yang mabuk jabatan itu bisa membuat mabuk atau merusak sekian ribu bahkan sekian juta orang di belakangnya atau orang yang dipimpinnya. Iya. Betul enggak ya? Iya betul. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.